Yang heboh-heboh ini pertama kali pun dulu di awal kan saya ini yang minta. Saya Ketua Umum Forum Batak Intelektual Bung Leo Situmorang, ada Bang Andar Situmorang, kemudian ada beberapa lawyer, Butar-Butar, Siagian, dan lain-lain. Nah, sekarang ini muncul satu pemikiran yang sama di antara para lawyer, terutama yang ya katakanlah setengah senior sampai yang senior. Mungkin yang junior, yang pemula, sampai dengan yang masih mahasiswa atau yang magang, itu belum begitu memahami bahwa kita sepakat officium nobile, pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terhormat, itu melekat dalam jati diri sebagai seorang lawyer dalam pribadi dan tindakannya, di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. Karena sejatinya begitu. Meskipun kita tentu bisa membedakan ketika kita bersidang, ada di situ toga kalau dia pidana, misalnya nih, atau dia menggunakan pakaian yang rapi, berjas, atau mungkin berdasi, berbatik, atau pakaian formal. Kalau itu perdata. Tetapi prinsip dasarnya adalah lawyer itu kan di-frame oleh intelektual yang terukur, pribadi yang terukur, attitude yang terukur, kemudian public speaking yang terukur. Tentu tata krama, sopan santun, etika itu menjadi dasar yang paling prinsip. Jadi yang sekarang muncul berbagai, katakanlah sedikit yang saya sebut itu sebagai sebuah paradigma baru, bahwa lawyer jangan pernah berpikir ke depan bahwa uang segala-galanya. Satu. Yang kedua, bahwa samping Anda punya uang untuk memamerkan harta-hartamu di depan publik, itu bukan cara yang tepat. Bukan untuk dipamer-pamerkan ke publik, bukan untuk kita tunjukkan ke publik, bukan untuk kita pertontonkan ke publik. Apalagi menurut saya, ketika kita menangani satu perkara, sambil kita, sambil kita berjemur di depan mobil kita, megang berkes, buka baju. Ini menurut saya, orang buka baju biasanya setahu saya di kolam renang. Kalaupun Anda membuka baju karena ingin mendapat cahaya matahari ultraviolet karena ketakutan COVID, menurut saya tidak perlu juga itu diposting, menurut saya ya. Karena idealnya kurang elok di mata orang. Nah, saya pun orang hobi buka baju. Kalau saya pulang ke rumah, saya di rumah buka baju, tapi itu private. Nah, begitu juga misalnya dengan harta-harta kita. Ya, kalau ditunjukkan untuk motivasi bolehlah. Tapi kalau ada bahasa-bahasa, halo pengacara-pengacara muda, Anda kalau mau hebat, bangunlah, bekerja keraslah. Saya menundukkan Jakarta, menaklukkan Jakarta. Mana boleh begitu? Ukuran menaklukkan itu apa, bos? Emang lu siapa? Kalau kita bercerita, saya punya sekian unit di apartemen ini, sekian unit, sementara apartemen itu sekian puluh tingkat. Terus yang punya apartemen itu siapa yang bangun itu? Apa you lebih kaya dari dia? Jangan begitu. Karena dalam ajaran agama saya Muslim disebut qanaah, tawadu, iktibar. Dalam ajaran agama yang lain pun disebut begitu, tidak boleh menjadi hamba uang. Jadi hubbud dunia, kalau dalam ajaran tidak boleh cinta dunia. Cinta iya, tapi jangan segala-galanya. Jadi persoalan etika menurut saya perlu menjadi materi dasar. Apakah dalam, kalau Pradi namanya PKPA, kalau kami di KAI namanya DKPA. Ini penting supaya lawyer-lawyer muda ke depan tidak berpikir bahwa menjadi lawyer pekerjaan yang akan membuat kita kaya raya dan bisa pamer-pamer. Karena banyak orang yang lebih kaya dari kita. Dokter nggak mudah, dokter itu kaya-kaya, tapi nggak dipamer-pamerkannya. Hanya cukup menjadi bagian dari kehidupan. Jadi menurut saya, apa yang paling mendasar ini? Saya mau sampaikan, message-nya adalah tidaklah elok
klien kita yang sedang susah, menderita, apakah karena korupsi atau tindak pidana umum, dia stres. Lalu kita mau menampilkan cincin berlian kita dan materi kita untuk membuat nilai tawar, misalnya nih, dalam dugaan saya, kan kurang elok. Saya pernah satu ketika ada klien saya, pejabat tinggi suaminya, ya, kemudian dia menangis sampai dia bilang, saya mau jual Alphard saya warna putih untuk bayar Bang Rasman. Waduh, langsung saya bilang, udah usah kita bahas-bahas lagi itu, selesailah sudah, berapa yang ada aja. Saya lakukan itu karena menurut saya ketika orang bermasalah hukum, apalagi sudah mendekati ditahan karena sudah tersangka, kurang pas menurut saya kalau pada saat itu kita malah menunjukkan pakaian yang brandy, kemudian cincin-cincin yang luar biasa, mobil-mobilnya. Karena dia nggak berpikir itu, dia butuh bantuan hukum supaya bisa dia ditolong. Menurut saya rasa simpati harus kita tunjukkan untuk menyehatkan dia, karena sejatinya lawyer adalah obat bagi orang yang meminta tolong. Itu. Jangankan advokat, anak saya 2 dokter. Dia ngomong sama saya, iya, apa begini lawyer? Kenapa? Saya bilang, loh, ada mobil dipajang-pajang, dipamer-pamer. Terus aspri banyak kali. Bahasa Medan ini. Pegang sana, foto sana, dansa. Kita ikut terimbas. Makanya saya katakan, kita nggak menuduh satu orang. Dan bukan menyebut orang, bukan. Cuma kan ditonton sama dia. Kita ini kan public figure. Makanya saya katakan, ini perlu materi dasar dalam ujian calon advokat, materi dalam PKPA, DKPA. Dasar-dasar itu harus ditanamkan itu. Supaya jelas aturannya. Sehingga frame yang dibangun adalah pekerjaan yang mulia itu disesuaikan dengan cara kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.